Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Reni Hasenda, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang, kelas 29B. Hari ini saya akan melakukan sesi coaching bersama rekan saya Ibu Titik Rohani. Ya. Ibu Titik, kalau boleh tahu mengajar di kelas berapa? Ya, saya mengajar di kelas 1 pada Lembaga SDA Senang ini. Oke, terima kasih. Bu Titi, hari ini saya ingin melakukan pra-observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi. Kalau boleh tahu, Ibu Titi, hari ini Bu Titi ingin melakukan pembelajaran apa dan tujuan pembelajaran pun apa ya? Anak-anak kelas 1 hari ini. Ya. Untuk hari ini saya akan mengajar mata pelajaran matematika dan tentunya saya juga akan mengajarkan metode-metode di dalam matematika itu. Ini saya mengajarkan tentang materi penjelasan. Ya. Tentunya dalam materi ini saya juga harus menyiapkan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik saya. Salah di antaranya adalah siswa dapat melakukan penjumlahan di bawah 20. Ya, kemudian siswa juga dapat menghitung benda sampai dengan 20 dengan benda-benda yang bisa menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Di bawah 20 juga gitu. Ya. Oke, alhamdulillah hari ini berarti Bu Titi ingin mempraktekkan penjumlahan gitu ya, di bawah angka 20 dan menghitung benda di bawah 20. Oke, alhamdulillah. Kemudian Bu Titi, ada nggak kemampuan awal yang Bu Titi tahu dari sekian persen peserta didik Bu Titi? Iya. Karena anak-anak masih kelas 1 ya tentunya, apalagi semester 1 ini, tentunya kan kita harus mengetahui kemampuan peserta didik terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen diagnosa, seberapa jauh kemampuan anak-anak di dalam memahami materi penjumlahan. Karena mungkin sebelumnya anak-anak mungkin belum mengenal penjumlahan dan juga belum mengenal benda-benda konkret apa saja yang bisa dipakai untuk penjumlahan seperti itu. Jadi saya melakukan asesmen awal dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang penjumlahan. Ternyata ada lebih dari 50% mereka belum mengerti dan belum memahami dan belum bisa menghitung penjumlahan sampai dengan 20. Oke, alhamdulillah berarti untuk mengetahui kemampuan awal, Bu Titik melakukan asesmen diagnosa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu tentang penjumlahan dan ternyata hasilnya 50% memang masih belum terlalu menguasai untuk materi yang di bawah 20 tadi gitu. Oke. Baik Bu Titik, kemudian persiapan apa saja kira-kira yang Bu Titik lakukan sebelum Bu Titik melakukan pembelajaran hari ini? Persiapan-persiapan yang saya lakukan sebelum pembelajaran ini sebenarnya sama rancang modul ajar terlebih dahulu, kemudian bahan ajar apa saja yang harus saya siapkan untuk pembelajaran ini. Misalnya saya menyiapkan benda-benda konkret ya, karena ini saya memakai benda konkret untuk memudahkan siswa saya untuk memahami materi penjumlahan. Karena dengan benda konkret, anak-anak makin bisa mengerti, berapa jumlahnya ini dengan benda konkret ditambahkan dan lain sebagainya. Dan juga saya juga memakai cerita di YouTube. Jadi ada cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dari YouTube dan anak-anak mungkin bagi siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar audiovisual, mereka bisa melihat materi yang ada di YouTube. Luar biasa sekali ya Bu Titik ya. Berarti untuk persiapan yang Bu Titik lakukan adalah yang pertama pasti menyiapkan modul ajar, kemudian bahan ajarnya Bu Titik menggunakan benda konkret untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian Bu Titik juga menggunakan cerita-cerita dari YouTube untuk menjaga nih anak-anak dengan gaya belajar audiovisual. Bagus sekali Bu Titik. Kemudian kira-kira nanti Bu Titik tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang akan Bu Titik lakukan itu seperti apa secara umum saja? Iya. Jadi ini pertama akan seperti tadi ya, saya melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan siswa dan juga gaya belajar mereka. Kemudian saya mengelompokkan mereka. Kemudian saya kasih materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin audio visual dengan YouTube tadi, kemudian yang kinestetik dengan melempar bola, dengan menghitung berapa banyak jumlahnya, atau mungkin dengan benar-benar konkret yang lain seperti itu. Iya. Setelah itu mereka melakukan diskusi berani. Saya kasih kesempatan mereka, saya kasih untuk untuk mengetahui pemahaman mereka, saya kasih soal untuk mereka diskusikan, kemudian mereka mempresentasikan ke depan. Seperti itu ya.
Jadi kalau boleh saya simpulkan, nanti Bu Titi akan melakukan asesmen awal dulu, kemudian mengelompokkan siswanya, kemudian memberikan kontennya itu sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian diberikan sesuatu untuk didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Alhamdulillah. Kemudian kira-kira ya Bu Titi ya, dari materi yang sudah Bu Titi siapkan nanti, yang apa yang kira-kira mungkin akan menjadi tantangan buat Bu Titi dalam memberikan pembelajaran tentang penjumlahan hari ini? Iya, mungkin namanya dah saya sudah menyiapkan ini Bu ya, menyiapkan bahan ajar yang membantu saya di dalam memberi pemahaman kepada siswa saya. Tantangannya adalah mungkin di antara siswa ada yang masih belum mengerti dan belum bisa menghitung 1 sampai 20 dengan benar secara urut maksudnya. Secara urut. Iya, karena kan mungkin mereka dari TK ya ada yang sudah bisa berhitung, ada yang belum. Nah, untuk itu yang paling menjadi sebuah tantangan bagi saya tadi adalah anak-anak yang belum bisa berhitung, yang belum mampu dan belum hafal dan belum bisa mengurutkan dari bilangan 1 sampai dengan 20 seperti itu. Alhamdulillah. Kira-kira Bu Titi dari sekian yang sudah Bu Titi persiapkan, kalau boleh tahu kurang lebih berapa persen dari dari kesiapan belajar Bu Titi ini? Untuk kesiapannya ya. Kira-kira. Ya, mungkin sudah 100% lah Bu Deni ya. Saya yakin sekali. Insya Allah dengan metode yang saya gunakan, insya Allah anak-anak 100% bisa memahami. Yakin lah. Yakin. Harus yakin Bu Deni. Iya. Nah, berbicara tentang metode, kira-kira nanti metode apa yang fokus akan Bu Titi gunakan dalam kegiatan pembelajaran Bu Titi hari ini? Pada kegiatan pembelajaran hari ini saya akan menggunakan metode berdiferensiasi karena saya mengetahui anak itu bermacam-macam gaya belajarnya, ada yang filosofis, ada yang visual dan sebagainya. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan siswa saya harus bisa menggunakan banyak metode, tidak harus satu metode saja. Karena kan mungkin saat ini anak ini memerlukan gaya belajar atau gaya belajar mereka adalah kinestetik. Untuk selanjutnya belum tentu. Ya mungkin kita juga harus mengenalkan, mengenalkan secara audiovisual dan sebagainya. Ya, anak-anak juga fokus hanya pada satu gaya belajar. Kira-kira Bu Titi kalau Bu Titi sudah mengetahui metodenya apa, kemudian kesiapannya berapa persen, kira-kira Bu Titi membutuhkan dukungan apa saja untuk istilahnya melancarkan proses pembelajaran Bu Titi hari ini? Ya, tentunya saya akan membutuhkan dukungan dari beberapa pihak tentunya ya. Mungkin dari anak-anak juga ada kerjasama anak-anak, bagaimana juga anak-anak yang berkolaborasi, bagaimana anak-anak antusias untuk belajar, bagaimana kesiapan anak-anak untuk bisa menerima pelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian materi modul ajarnya juga sudah saya siapkan. Kemudian perangkat ajarnya misalnya media pembelajaran juga harus saya siapkan. Seperti itu juga mungkin dukungan dari teman-teman ini untuk saya jadikan ini bahan referensi saya barangkali ada kekurangan atau kelebihan untuk memperbaiki cara mengajar saya pada berarti Bu Titi membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak dari anak-anak juga dibutuhkan kolaborasi yang baik supaya mereka juga bisa istilahnya berinteraksi secara aktif dengan jenengan, kemudian jenengan juga sudah memiliki modul ajar yang dipersiapkan dengan baik dan juga dukungan dari teman sebaya supaya nanti bisa memperbaiki proses pembelajaran Bu Titi ke depan. Untuk yang terakhir Bu Titi, kalau boleh saya tanya, apakah nanti ketika saya akan mengamati proses pembelajaran Bu Titi di kelas, apakah tidak mengganggu Bu Titi? Tentu saja tidak, Bu Deni. Saya malah mengucapkan terima kasih ya kalau Bu Deni berkenan untuk istilah itu mengobservasi pada proses pembelajaran pada saat saya memberikan materi pada anak-anak. Karena dengan seperti itu saya jadi tahu kelemahan apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Karena kita nggak bisa dong ngacak sendiri, kan nggak bisa. Pasti ada yang harus mengoreksi kita gitu. Mungkin ada kekurangan atau kelebihannya seperti apa, mungkin bisa saya diskusikan dengan panjenengan yang kebetulan mengobservasi saya. Barangkali ada sesuatu yang kurang, akan saya sangat nantikan untuk
perbaikan prosesnya seperti apa yang mungkin masih perlu saya perbaiki. Terima kasih banyak Ibu Titi atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf jika memang nanti pada saat kegiatan observasi mungkin kesannya seperti mengganggu, tapi tidak ada hal tersebut, bahwa kita sama-sama belajar, sama-sama sharing supaya kita sama-sama bisa melaksanakan tujuan pembelajaran di tujuan pendidikan, yakni adalah menuntun kodrat anak ya sesuai dengan zaman dan juga lahiriahnya anak-anak ya, seperti yang Jenengan bilang tadi bahwa memang pembelajaran itu ditujukan untuk sesuai dengan minat dan juga kesiapan belajar. Oke, terima kasih Bu Titi atas waktu yang diberikan. Baik, demikian sesi coaching saya untuk kegiatan pra-observasi bersama Ibu Titi Rohani, guru kelas 1 SDN Sambung Bukit 3. Demikian saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu diri. Pancasila. Masih ingat atau sudah lupa? Masih
penjumlahan di bawah 10 ya. Dan mengamati materi yang akan guru sampaikan, yang akan guru tayangkan ini, kalian dapat memecahkan soal penjumlahan sampai dengan 10. 2, 3 berapa sampai dengan 10. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan dan menghitung penjumlahan sampai dengan 10. Siapa yang sudah bisa menghitung? Ya, ini beberapa ya. Nanti dengan ini kalian akan bisa menghitung ya. Akan kita belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama tentang penjumlahan. Oke. Ada yang tahu apa sih operasi penjumlahan ini? Ya, ada yang tahu? Penjumlahan itu apa? Ilham? Penjumlahan itu apa, Ilham? Apa? Apa? Penjumlahan itu apa? Benda kalau dijumlahkan itu hasilnya makin berkurang atau makin bertambah? Makin bertambah? Pinter. Benda jika digabungkan, jika dijumlahkan, jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Dengan ini operasi penjumlahan. Penjumlahan memiliki arti menggabungkan bersama. Ya. Jika suatu benda digabungkan, maka jumlahnya akan semakin bertambah. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan, kita dapat melakukan dengan berbagai macam cara, anak-anak. Misalnya dengan menggabungkan bilangan, dengan menghitung maju. Ya, menggabungkan bilangan misalnya 1 ditambah 1, 2, menghitung maju 1 ditambah 2 di mulut 1 di tangan 2, 1, 2, 3. Nah, ini adalah lambang penjumlahan anak-anak yang dinamakan angka. Kalau ini hanya sama dengan itu adalah simbol penjumlahan. Terus tambah ini materi ya. Benda, untuk menjumlahkan benda banyak sekali caranya ya. Bisa dengan cara menggabungkan benda, bisa dengan cara menghitung maju ya, bisa juga dengan jari matika. Coba ini bilangan berapa? 1. Kalau ini 2, ini 10. Semuanya bisa menghitung 1 sampai 10 ya. Coba 1 ditambah 3 berapa? Siapa yang tahu? 1 tambah 3 4. 1 tambah 5 coba tangannya. Ya, kalau 1 tangannya bagaimana, Rehan?
ya tentang penjumlahan. Tolong anak-anak silakan lihat video pembelajaran berikut ya. Dengar ya. Dengan cara menempelkan gambar, kita bisa menghitung ya dengan cara menggabungkan gambar. Misalnya ada 2 ditambah 2. Nah, kita bisa menempel gambar ikan nemonya sebanyak 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Coba Rehan, coba Rehan silakan ditempel. Kamu ambil itu. Ada banyak gambar ikannya? Nemo. Ya, gambar ikan nemonya. Ya, di itu dulu. Nah, apa? Oke. Sekarang ditulis simbol penjumlahannya taruh sini. Pinter. Tambah berapa lagi? 2. Ya, berapa ini? 1. Kurang berapa? Oke. Tulis simbol sama dengan. Oke, sekarang Rehan ambil gambar lagi. Berarti gambarnya ada berapa? 2 ditambah 2. Sekarang kamu ambil ada berapa gambar kan ini kamu ambil. Ya. Tempel. 1, 2. Kurang berapa? Ini diambil lagi nih. Ini diambil. Tempel. Oke. Ini teman kalian menghitung 2 ditambah 2 dengan cara menggabungkan gambar. Gambar apa yang digabungkan anak-anak? Gambar ikan. Oke, bentar, Mas Rehan di sini dulu. Gambar ikan coba. 2. Terus 2 digabungkan menjadi 1. Yang keras 1. 1, 2, 3. Betul, 2 tambah 2 sama dengan 4. Betul. Coba kamu tulis di sini. Iya, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Paham anak-anak? Paham. Terima kasih. Sudah paham semuanya tentang penjumlahan? Mudah sekali ya penjumlahan. Banyak sekali metode yang bisa kita terapkan untuk menjumlahkan. Oke, sekarang kalau sudah paham tentang penjumlahan? Sudah atau belum? Kalau untuk lebih mengetahui tentang pemahaman kalian tentang penjumlahan di bawah 10 akan Bu Titik bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian sendiri. Baiklah, siapa yang suka menggunting? Oke, yang suka menggunting
menggambar di sini. Ya. Kemudian yang siapa yang suka bercerita atau mendengarkan cerita? Oke, bisa di sini. Oke. Sekarang untuk mengerjakan secara kelompok kita ubah tempat duduk kita. Oke. Ubah tempat duduknya. Tempat duduknya diubah. Mejanya. Baiklah, anak-anak. Kalian akan Bu Guru kasih tugas untuk didiskusikan atau dibicarakan secara bersama-sama dengan kelompoknya, ya. Kalian harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Ingat, kerja sama. Oke, untuk ini ya, menggunting ya tadi. Iya. Gunting. Oke, untuk yang menggambar, Bu Guru kasih tugas ini nanti kalian gambar jumlahnya ya, dibicarakan bersama, jumlahnya digambar ya, lalu dijumlahkan. Ini juga, ini salah satu membacakan cerita ya. Ya, jadi membacakan cerita, nanti yang lainnya mendengarkan dan menjawab berapa. Ceritanya bagaimana, bentuk penjelasannya seperti apa, ya? Bukan punya foto. Oke. Alat untuk menghitung akan Guru sediakan. Ya. Siapa yang mau menghitung pakai Lego block? Siapa sini Lego block ya? Oke, dengan Lego block nanti dihitung juga digambar juga ya. Ini. Langsung kamu tulis saja teman-temannya. Kamu tulis saja. Kamu tulis saja. Ya, nanti dihitung, kamu ditempel ya. Ini bisa memakai sedotan. Ya. Sama di sini. Nah, ini kan ada berapa? Ini. Mas Sandi, dibaca, teman-temannya mendengarkan ceritanya. Ada ikan Pelan-pelan. akuarium, kemudian ditambah lagi ikan. Dalamnya berapa banyak ikan yang ada di akuarium? Ada berapa awannya tadi? Awannya tadi ada berapa ikannya? Ada? Ada berapa ini? Ini ada berapa? Ada 5. Coba kamu hitung 5 dulu ini. 1, 2. Jangan berebut satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ditambah lagi berapa? 3. Coba. Hitung lagi 3. Disisihkan sini. 1, 2, 3. Coba. Ini berapa jumlahnya? Ini berapa jumlahnya? Sekarang digabungkan jadi berapa? Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada? Terus 8. Terus selanjutnya seperti itu ya caranya ya. 2. Ini ada berapa? 3. Sekarang digambar dijadikan 1. Coba digambar dulu. Digambar berapa? Nah, jumlahnya ada berapa ya? Berapa? 1 ditambah berapa? 2 sama dengan berapa ini? Coba kamu gunting ini. Ini ada 1. Nanti ditempel. Gunting lagi. Yang lain juga ikut gunting ini ya. Digunting. Oh, yang ini boleh. Boleh bagian. Kamu yang nempel. Nah, boleh. Yang
Cukup jelas atau masih membingungkan? Cukup jelas ya, penjelasannya sangat jelas ya. Bagaimana dengan kelompok 3? Bisa dimengerti penjelasannya dari kelompok 2 ini? Bisa dimengerti? Bisa ya. Untuk kelompok 2 ini tadi apa ya tugasnya? Menggambar. Ya, menggambar lalu dihitung berapa jumlahnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Penjelasan dari teman-teman kalian ya, bagaimana cara mereka mengerjakan soal-soal yang sudah dikerjakan oleh kalian ya. Ada yang menggambar, ada yang menggunting lalu menempel, dan ada juga yang mendengarkan kita bercerita. Nah, apakah kalian masih ada kesulitan untuk pakai penjelasan ini? Tidak ada. Untuk menambah pemahaman kalian akan dulu bagikan lembar individu. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, dikerjakan sendiri-sendiri nanti. Anak, untuk refleksi kita hari ini nanti kalian isi ya lembar refleksi yang akan Bu Guru bagikan ke kalian ya dengan cara menjawab atau mengisi lembar refleksi seperti ini ya. Apa yang kalian rasakan saat mengikuti pelajaran hari ini? Di situ ada gambarnya senang, sedih. Nanti kalian cetak sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian adakah bagian dari materi yang kalian belum pahami? Kalau ada silakan dititik di kolom ada. Kalau tidak ya kalian titik di kolom yang tidak ya. Ini dikerjakan. Oke. Ya. Baiklah, sudah selesai ya kita mengisi lembar refleksinya? Sudah apa belum? Sudah. Sekarang silakan dikumpulkan ke Bu Guru semuanya. Dikumpulkan. Oke. Oke, dikumpulkan semuanya. Yang sudah dikumpulkan. Oke. Oke. Tinggal satu. Ranfi. Besti, sudah kan? Sudah Vi? Ranfi? Sudah. Tadi Bu Guru bilang sudah kumpulkan juga sudah sama-sama. Ya anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalian sudah paham semuanya tentang penjumlahan ya? Sudah paham atau belum? Bagaimana sih perasaan kalian saat mengikuti pelajaran hari ini? Senang atau sedih? Kemudian adakah bagian dari materi yang belum dipahami? Tidak ada, semuanya paham. Oke. Ya. Apakah kalian kira-kira dapat nggak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang penjumlahan? Misalnya, kakak memberi kamu permen 2, ibu memberi kamu permen 3. Jadi berapa permen yang kamu punya? 5. Benar ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Alhamdulillah tadi Bu Titi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah diutarakan oleh Bu Titi di awal kita observasi kemarin. Nah Bu Titi, untuk itu saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai apa yang sudah Bu Titi rasakan dan juga hal-hal yang memang perlu diberikan apa ya istilahnya itu semacam umpan balik atau refleksi ya untuk pembelajaran Bu Titi selanjutnya. Baik Bu Titi, bagaimana perasaannya setelah Bu Titi melakukan kegiatan pembelajaran? Tentunya saya merasa senang sekali ya Bu, ya, karena saya sudah bisa menyampaikan materi pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya. Dan saya juga merasa senang karena anak-anak juga tertarik dengan pembelajaran di situ. Jadi Bu Titi sangat senang karena materi sudah sesuai dan juga menurut Bu Titi bahwa pembelajaran yang diberikan Bu Titi itu sudah menyenangkan gitu ya untuk anak-anak. Baik. Jadi apakah
pembelajaran tadi dari yang sudah dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan rencana dari modul ajar yang sudah dipersiapkan oleh Bu Titi sebelumnya? Menurut Bu Titi? Menurut saya ya tentunya sesuai dengan ini ya, karena kan saya sebelum melakukan pembelajaran, sebelum melakukan proses pembelajaran, saya akan membuat modul ajar terlebih dahulu sebagai perencanaan apa yang harus saya lakukan pada proses pembelajaran nanti. Jadi saya ya sesuai dengan modul ajar yang saya susun sebelumnya. Jadi siap-siap tadi itu sudah sangat percaya diri nggih bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dan direncanakan apa yang sudah dilakukan Bu Titi sudah sesuai dengan modul yang sudah direncanakan kemarin. Kira-kira Bu Titi ini bisa menceritakan nggak hal-hal yang dirasakan oleh Bu Titi yang menurut Bu Titi itu sudah sangat memuaskan dari proses pembelajaran tadi? Yang saya rasakan proses pembelajaran tadi ya, itu saya merasa puas sekali karena anak-anak itu ternyata aktif dalam proses pembelajarannya. Ya meskipun ada satu dua lah yang namanya anak-anak ya, kadang ada fase agak apa ya, butuh bimbingan lagi, maksudnya itu butuh kefokusan lagi, hanya ada beberapa anak saja. Tapi untuk yang lainnya sangat-sangat antusias dan mereka juga tertarik terhadap proses pembelajaran. Oke, berarti menurut Bu Titi hal yang paling memuaskan adalah anak-anak ini sebagian besar sudah aktif ya, sudah aktif ya, walaupun ada sedikit atau beberapa kendala yang memang ya namanya anak ya satu dua memang kurang aktif ya, tapi itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, menurut Bu Titi ini kalau seperti itu berarti kira-kira tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai belum? Kalau misalnya di skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Titi sudah berapa? Menurut saya pada proses pembelajaran tadi dilihat dari aktivitas anak-anak dan juga hasil asesmen yang saya lakukan itu dari 1 sampai 10 8 lah ya, karena masih ada 1-2 anak yang belum begitu menguasai tentang materi penjelasan 1 sampai 10 karena mereka memang kurang menguasai dan belum bisa menulis bilangan 1 sampai 10 dengan benar dan belum bisa menurunkan dengan benar. Jadi itu mungkin sedikit apa ya, sedikit yang perlu dibenahi lagi. Mungkin anak itu akan siap. Berarti menurut Bu Titi itu sudah berada di skala 8 ya, melihat dari aktivitas keaktifan peserta didiknya dengan hasil asesmen. Walaupun kembali lagi mesti ada beberapa anak yang memang kurang ya. Kemudian Bu Titi, ini saya tekankan lagi nih, saya tanya lagi kira-kira nih hal yang paling sulit ketika proses pembelajaran dari segi anaknya dan juga dari segi Bu Titinya sendiri. Yang paling sulit itu memfokuskan peserta didik, memfokuskan anak-anak. Bagaimana cara kita itu memfokuskan anak-anak ke materi yang kita ajarkan. Karena kan usia anak-anak itu kan masih usia bermain dan belajar. Dan tentunya anak-anak masih ingin apa-apa dihubungkan dengan bermain, apa-apa bermain diajar juga sambil bermain seperti itu. Jadi saya harus bisa mengenali karakter belajar siswa. Jadi apakah anak-anak ini gaya belajarnya itu kinestetik ataupun auditory atau visual, saya harus bisa mengenali dengan baik. Dan kadang-kadang anak itu juga berubah-ubah gaya belajarnya. Jadi itu yang agak sulit saya pada saat ada iya kemarin ya. Terus dari segi siswa siswa itu ya itu tadi anak-anak itu belum bisa mengurukannya. Tadi kan ada 2 atau 3 siswa, masih ada 3 siswa yang masih belum mengerti baca tulis gitu. Jadi kan ini masih proses pengenalan huruf dan juga angka terhadap anak-anak ini ya. Jadi kan mereka merasa kesulitan, ini angka berapa, angka 7 itu seperti apa, dan bagaimana mengurutkannya, apalagi menghubungkannya seperti itu. Jadi itu yang, tapi hanya ada beberapa saja, yang lainnya fine, yang lainnya bisa menguasai dengan baik, dan bahkan anak-anak itu antusias ingin apa ya, lebih aktif lagi. Misalnya tadi kan sudah dia sendiri bahwasanya ketika memasukkan bola saling berebut, apa mungkin beri pertanyaan berebut untuk menjawab, itu bagi mereka yang sudah menguasai gunakan sampai
fokus dan lain sebagainya. Iya, itu lebih dari saya mengatasi itu dengan cara memberikan bimbingan khusus khusus setelah pembelajaran setelah jam pembelajaran selesai. Kadang saya itu berikan waktu jam pulang, saya beri waktu sekitar 15 menit, saya beri orang tuanya untuk saya kasih bimbingan khusus terhadap materi-materi yang belum anak-anak mengerti. Karena kan anak-anak itu ketika ditanya pada saat pembelajaran sudah bisa, sudah paham, sudah yakin program, ya jadi kita juga harus menarik bahwa anak-anak itu benar-benar sudah paham atau belum. Jadi kan pemberian asesmen kita akan mengetahui bahwa anak-anak itu sudah paham itu atau belum. Nah dengan seperti itu saya bisa tahu kelemahan anak-anak ketika mereka menghasilkan asesmen ada jawaban yang bukan tepat, tapi mereka mengatakan bahwa mereka belum paham. Setelah itu saya memberikan bimbingan khusus mengenai anak tersebut karena kan tidak semuanya kan mungkin pada waktu sudah istirahat atau seperti apa sesuai dengan mood mereka juga seperti itu Lagi ya masih bisa kemudian seperti dari hal-hal tersebut yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang istilahnya perlu peningkatan berdasarkan apa yang sudah dilakukan selain dari fokus anak tadi atau mungkin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira apa supaya ini bisa bebas ke pertemuan-pertemuan mungkin karena ini kan anak-anak kan biasanya juga berubah kalau mungkin kalau teman selanjutnya saya akan mengubah pada dengan belajar memakai pendekatan yang berulang jadi dengan berdasarkan kemampuan anak itu. Dan saya juga akan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan atau semacam drill. Saya akan memberikan latihan-latihan kepada anak-anak seperti tebak-tebakan. Itu kan mulai saya belajar dengan kemudian. Jadi dengan seperti itu anak-anak akan lebih mudah dan lebih paham serta sangat-sangat mengingat apa yang sudah mereka pelajari di sini di dunia. Nanti saya akan memberikan pertanyaan ketika berulang saya akan pertanyaan saya akan bisa jawab duluan, mereka bisa bilang duluan. Seperti itu mereka akan lebih termotivasi. Saya ingin dulu. Jadi kan mereka akan tertantang. Sudah sampai kalah dengan teman saya itu saya harus bilang lebih dulu seperti itu. Jadi kan mau nggak mau mereka harus berpikir dan mereka tidak tergantikan dengan mudah. Jadi mereka kalau bisa hafal di luar kepala seperti itu. Selain benda konkret ya kalau di luar kepala pemahamannya kan sudah konsepnya lebih abstrak lagi ya soalnya kan tidak selalu di kehidupan yang nyata kita kan tidak selalu kita menghitung dengan benda yang konkret. Masa kita lombok pakai kalkulator gitu yang seperti itu. Iya betul sekali. Jadi kan biar anak juga hafal di luar kepala dan bisa memahami betul konsep penggunaan seperti apa. Apakah penggunaan itu dengan barang yang ditambahkan itu jumlahnya akan semakin banyak atau semakin sedikit. Jadi anak-anak bisa memahami dan bisa hafal betul konsep di luar kepala itu. Jadi kita benar-benar selain ini ya, selain nanti kondisikan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya, tadi begini ya ingin sekali selain buat daftar pertanyaan, anak-anak buat drill gitu ya, buat pembelajarannya lebih ke apa ya istilahnya konsepnya anak-anak lebih mendalam lagi. Nah kira-kira begini kapan? Maksudnya kan pertemuannya akan tetap berjalan. Mungkin boleh sekarang belum mengamati lagi atau mungkin bersedia untuk datang ke kelas saya mungkin dan mungkin bisa memberikan sedikit balik seperti itu mungkin dengan mengamati mungkin sedikit ini untuk kegiatan pembelajaran. Jadi harus belajar dan kita nggak bisa ngaca sendiri Bu Dani kalau nggak ada yang di tempat kita nggak bisa mengetahui kemampuan kita sendiri seperti itu kalau nggak ada yang memberikan umpan balik.
nanti kan peserta didik yang memang sudah ditargetkan itu juga sudah tercapai. Nah, mungkin saya sudah tidak sabar untuk bertemu lagi dalam sesi yang seperti berikutnya.